warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri di channel saya Edi Sukendri Hamzah. Kali ini pertemuan kita masih tentang persamaan lingkaran. Yang sebelumnya ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Sekarang adalah bagian di jilid 4. Di jilid 4 ini adalah mengenai tentang persamaan garis singgung, yang mana nanti persamaan garis singgung juga dibagi menjadi dua. Jadi yang keempat persamaan garis singgung untuk lingkaran titiknya diketahui, dan yang ke video berikutnya adalah apabila gradiennya diketahui. Oke, kita lanjutkan. Sebelum ke persamaan garis singgung melalui titik, ada video sebelumnya atau ada pada materi sebelumnya itu ada 3 yang kita ketahui. Yang pertama adalah titik pada lingkaran. Titik pada lingkaran ada 3. Yang pertama, apabila dia pada lingkaran, maka dia persamaannya menjadi x kuadrat plus y kuadrat r kuadrat. Berarti dia itu berada pada lingkaran. Yang kedua, apabila berada di dalam. Jika dia berada di dalam, berarti dia kalau di dalam lebih pendek jari-jarinya, sehingga dia x kuadrat plus y kuadrat ini di dalam lebih kecil daripada r kuadrat, berada di dalam. Kemudian yang ketiga adalah di luar. Jika berada di luar lingkaran, maka x kuadrat plus y kuadrat lebih besar daripada r kuadrat. Ini semuanya berpusat di 0,0. Apabila di A, B, tinggal kita kembangkan menjadi di A, B. Oke, yang kita soroti di sini adalah yang berada di dalam pada lingkaran. Jadi bagaimana apabila dia pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya namanya. Jadi kalau ini lingkaran, titiknya di sini, letak garis ini persamaan garis singgungnya. Tapi apabila titik itu berada di luar sini, maka dia garis singgungnya mungkin di sini dan di sini, sehingga apabila berada di dalam atau di luar, dia bukan merupakan persamaan garis singgung, tapi dia merupakan persamaan polar atau persamaan kutub, sehingga nantinya baru kita cari persamaan garis singgungnya, sehingga dia menyinggung di dua titik. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah persamaan garis singgung apabila dia melalui titiknya tadi, titik x1, y1 terbagi 2. Yang pertama, jika berpusat di 0,0, maka dia persamaan garis singgungnya pakai x1 ditambah y1 sama dengan r kuadrat. Apabila berpusat di B, tinggal kita tambah dari sini x dikurang a, x1 dikurang a, kemudian ditambah y dikurang b, y1 kurang b sama dengan r kuadrat. Jadi sebelum kita mencari persamaan garis singgung, maka kita cek dulu apakah titik itu berada pada lingkaran, di dalam atau di luar. Apabila dia berada pada lingkaran, maka dia langsung namanya persamaan garis singgung. Tetapi apabila berada di dalam atau di luar, maka dia bukan nama persamaan garis singgung, tapi dia namanya adalah persamaan polar atau persamaan kutub. Dari persamaan polar atau kutub, maka bisa kita cari titik singgungnya, barulah kita cari persamaan garis singgung. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis singgung dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 169 di titik 5,-12. Yang pertama kita lakukan adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 169 ini adalah merupakan persamaan lingkaran berpusat di mana? Berpusat di 0,0. Berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 169 ini berpusatnya di 0,0. Kemudian dengan jari-jarinya kan r kuadrat sama dengan 169, berarti r sama dengan akar 169, berarti jari-jarinya adalah 13. Kemudian kita masukkan titiknya, titik singgungnya 5,-12 ini. 5,-12 ini kita masukkan ke persamaannya. Kita masukkan x-nya kita ganti dengan 5, berarti 5 kuadrat ditambah y-nya kita ganti dengan negatif 12 kuadrat sama dengan 169. 5 kuadrat 25 ditambah negatif 12 dikuadratkan positif 144 sama dengan ini jadinya 169, ini juga 169. Karena dia sama, maka dia adalah berada pada lingkaran.
Tadi apabila dia berada pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya itulah namanya persamaan garis singgungnya. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan. Tadi rumusnya adalah apa kalau ber 0,0? Rumusnya adalah X1 ditambah Y1 sama dengan R kuadrat. Langsung aja. X1-nya tadi adalah 5, berarti X ini 5 tambah Y1-nya min 12, R-nya tadi 13, berarti R kuadrat 169. Maka persamaannya menjadi 5X min 12Y sama dengan 169. Inilah yang disebut dengan persamaan garis singgung berpusat di 0,0 dengan lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat berjari-jari 13. Lanjutkan yang kedua, sama masih pertanyaannya, tentukanlah persamaan garis singgung dari persamaan lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 12 sama dengan 0 di titik 5,1. Kita tahu bahwa seperti ini dia pasti merupakan persamaan lingkaran berpusat di A, B dengan jari-jarinya bisa kita cari, yaitu bisa dengan cara rumus di materi sebelumnya, bisa juga dengan cara cepat. Di sini saya menggunakan cara cepat saja, kita pakai cara ini. Oke, masih ingat pertemuan sebelumnya, karena sini X maka depannya pasti X. Depan dikuadratkan X kuadrat, 2 kali depan 2X dikali berapa supaya min 4X, maka sini adalah min 2. Kemudian min 2 dikuadratkan positif 4 supaya dia hilang karena sini tidak ada 4, maka di sini dikurang 4. Ditambah ini karena Y maka di sini ada Y. Y dikuadratkan Y kuadrat, kemudian 2 kali Y, 2Y dikali berapa supaya 6Y, berarti sini plus 3. Kemudian 3 dikuadratkan 9, karena sini tidak ada supaya hilang maka kita kurangi 9. Kemudian kita kurangi 12 sama dengan 0, maka dia menjadi X min 2 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat min 4 min 9 min 13 min 13 min 12 min 25, pindah ke sini berarti dia menjadi 25. Berarti kesimpulannya bahwa persamaan lingkaran tadi pusatnya 2,3, R kuadratnya 25, berarti R-nya sama dengan 5. Kemudian kita masukkan titik 5,1 itu posisinya berada di mana? Masuk. Berarti X ini kita ganti dengan 5 kurang 2 berarti ini 3 kuadrat tambah Y kita ganti dengan 1 tambah 3 berarti 4 kuadrat. Apakah sama dengan 25? Berarti ini 9 tambah 16 berarti 25. Karena dia sama maka posisinya berada pada lingkaran. Setelah tahu pada lingkaran, baru masuklah persamaan garis singgung. Tadi rumusnya kan buka kurung X dikurang A dan seterusnya. Maka kita masukkan, kita dapat persamaan garis singgungnya. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa pusatnya, kemudian kita cek maka dia berada pada lingkaran, maka baru masuklah ke persamaan garis singgung. Kita masukkan. Yaitu di sini persamaan garis singgung tadi apa rumusnya? X min A berarti X min 2 X1 min 2, kemudian Y plus 3, Y1 plus 3 sama dengan R kuadrat. R-nya tadi 5, R kuadrat tadi 25. Sedangkan X-nya tadi 5, masuk. Berarti sini 5 kurang 2, berarti sini 3. Seorang lagi. Di sini adalah X kurang 2. X1-nya tadi ada 5, berarti 5 kurang 2 di sini 3. Ditambah Y tambah 3, Y1-nya tadi 1 tambah 3 4. Ini kali ini berarti 3X, ini kali ini negatif 6. Ini kali ini plus 4Y, ini kali ini plus 12 min 25 sama dengan 0. Berarti 3X plus 4Y min 6 tambah 12 adalah 6 kurang 25, 6 kurang 25 berarti min 19. Maka inilah yang disebut dengan persamaan garis singgungnya. Lanjutkan contoh ketiga. Tentukan persamaan garis singgung dari persamaan lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20 dengan apsis sama dengan 2. Kita tahu bahwa di sini persamaan lingkarannya berpusat di 0,0 dengan jari-jarinya adalah R kuadrat sama dengan 20, berarti R-nya akar 20. Akar
Akar 20 kalau disederhanakan menjadi 4 kali 5 berarti 2 akar 5. Absisnya 2. Absis itu adalah harga X1 tadi. Jadi kalau absisnya 2 berarti tugas kita mencari ordinatnya, Y-nya masuk. X-nya tadi berapa? 2. Berarti 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. 2 kuadrat dapatnya 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 20, sehingga Y kuadrat sama dengan 20 dikurang 4 berarti Y kuadrat sama dengan 16, sehingga Y sama dengan nilai kuadrat sini jadi plus minus akar 16 maka sama dengan plus minus 4. Berarti titik singgungnya ada 2. Titik singgungnya yang pertama 2, Y-nya 4 atau 2, min 4. Kemudian titik ini tidak perlu kita uji lagi apakah dia berada pada lingkaran atau bukan, karena dia tadi dari persamaannya ini, maka ini pastikan pasti berada pada lingkaran. Tinggal kita cari persamaan garis singgungnya. Yang pertama kita masukkan di sini adalah tadi rumusnya X1 ditambah Y1 sama dengan R kuadrat. Yang pertama 24 berarti X kali 2 tambah Y kali 4 sama dengan R kuadratnya tadi 20. Berarti 2X plus 4Y sama dengan 20. Kita kecilkan, kita kalikan setengah, dia menjadi X plus 2Y sama dengan 10. Karena ada 2, yang satunya kita masukkan adalah 2,4. 2,4 berarti masuk. Yang kedua X satunya adalah 2 ditambah Y satunya min 4 sama dengan 20, dia menjadi 2X min 4Y sama dengan 20. Kita kecilkan, kita kalikan setengah, dia menjadi X min 2Y sama dengan 10. Dengan demikian berarti persamaan garis singgungnya ada 2. Yang pertama di X plus 2Y sama dengan 10, yang satunya di X min 2Y sama dengan 10. Dan hasil persamaan garis singgung, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 di titik 7,1. Kita tahu bahwa X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 ini adalah pusatnya 0,0 dengan R kuadrat sama dengan 25, berarti jari-jarinya adalah 5. Kemudian titik 7,1 sebelumnya kita cek dulu apakah dia berada pada lingkaran, di dalam ataupun di luar. Tadi yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu semuanya berada pada lingkaran, sehingga hasil persamaan garis singgungnya maka itulah namanya persamaan garis singgungnya. Kita lihat bagaimana apabila dia di dalam atau di luar. 7,1 kita masukkan ke persamaan ini, berarti X-nya kita gandingkan 7 dikuadratkan ditambah Y kita gandingkan 1 dikuadratkan sama dengan 25. 7 kuadrat 49 tambah 1 berarti 50. 50 dibandingkan 25 berarti dia lebih dari. Kalau tadi X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari R kuadrat, maka dia posisinya atau kedudukannya adalah berada di luar lingkaran. Berarti dia di luar lingkaran, dengan pusat tadi adalah 0,0. Untuk yang A, B juga sama caranya. Karena dia di luar, maka rumusnya masih sama, yaitu persamaan garis singgung. Tapi nanti hasilnya bukan persamaan garis singgung. Ingatkan kata-katanya, apabila dia titiknya berada di dalam atau di luar, maka nama persamaan garis singgungnya bukan persamaan garis singgung, tapi dia namanya adalah persamaan polar atau kutub. Sehingga persamaan garis singgungnya nanti bisa kita cari. Kita lanjutkan. Berarti rumusnya sama tadi, X1 tambah Y1 sama dengan R kuadrat. X1 nya tadi adalah 7, berarti X ini 7 tambah Y satunya 1, R nya tadi 5, berarti R kuadrat 25. Sehingga menjadi 7X plus Y sama dengan 25. Kalau dia pada lingkaran, ini namanya persamaan garis singgung. Tapi karena dia berada di dalam atau di luar, kebetulan di luar, begitu juga nanti untuk A, B, maka ini namanya persamaan polar. Polar atau kutub.
Apakah bisa dicari persamaan garis singgungnya? Bisa. Kita cari titik singgung dulu. 7x plus y sama dengan 25. Bisa kita ambil harga x, bisa kita ambil harga y. Ini kayak yang mudah harga y karena dia koefisiennya 1. Taruh sini y sama dengan 25. Ini pindah ke sini min 7x. 7x tambah y sama dengan 25 bisa berubah menjadi y sama dengan 25 min 7x. Kemudian ini kita masukkan ke persamaan lingkaran yang awal. Kita masukkan ke persamaan lingkaran awal. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita masukkan ke persamaan lingkaran yang awal tadi. Berarti x kuadrat ditambah y. Ini kita ganti. Kalau pakai x tadi pakai pecahan depan. Kita ganti dengan 25 dikurang 7x kuadrat sama dengan 25. Sehingga x kuadrat, ini torekan ya, depan ini kuadrat, 25 dikuadratkan 625. 2 kali depan berarti 50. 50 dikali sini min 5 kali 7 350x. Kemudian belakang ini kita kuadratkan jadi positif 49x kuadrat. Ini jadi min 25 sama dengan 0. Kita susun menjadi persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 49 x kuadrat 50x kuadrat. Kemudian negatif 350x 625 dikurang 25 menjadi plus 600. Kemudian ini kita kecilkan, kita bagi 50 atau kita kali dengan 1/50. Dapat persamaannya menjadi x kuadrat kurang 350 bagi 50 dapat 7x plus 60 non habis, 60 bagi 5 dapat 12. Sehingga x kuadrat min 7x plus 12 ini bisa kita faktorkan, dia menjadi x dikalikan 12 dijumlahkan min 7 yaitu x min 3 dan x min 4. Jadi x satunya sama dengan 3 atau y1 sama dengan 4. Tadi persamaannya adalah x sama dengan y sama dengan 25 dikurang 7x. Kita masukkan. Berarti kalau di x1 3, berarti y1 nya masuk 25 dikurang 7 kali 3 21. Berarti dia dapat 4. Jadi titik singgungnya adalah x1 nya 3,4 titik singgungnya. Lanjut kita masukkan yang kedua berikutnya nih. X1 ini y1. X1 y1. Kemudian di sini adalah x1 ini x2. X1 3, y1 nya 4. Kalau x2 nya 4 masuk, berarti y2 nya 25 tetap dikurang 7 kali 4 28. Dengan demikian 25 kurang 28 negatif 3, berarti titik singgungnya menjadi 4, negatif 3. Sehingga persamaan lingkaran tadi itu di titik 7,1, maka titik singgungnya 3,4 dan 4, min 3. Kemudian kita lanjutkan, baru masuk lagi, kembali lagi ke persamaan garis singgung. Tapi dia tidak lagi menjadi persamaan polar atau kutub, dia langsung persamaan garis singgung. Kita lanjutkan ya, saya lanjutkan di sini. Persamaannya hapus. Oke, yang pertama adalah tadi rumusnya adalah x1 ditambah y1. Kembali lagi ke sini dia. Sama. Cuma yang pertama tadi titiknya 3,4, sini 3,4. Tinggal masuk, x1 nya 3, y1 nya 4, R nya tadi 5, R kuadrat 25. Sehingga persamaan menjadi 3x plus 4y sama dengan 25. Maka inilah yang disebut dengan persamaan garis singgung. Kalau tadi itu polar atau kutub. Oke, kita lanjutkan karena titik tadi ada 2 titik singgungnya. Titik singgung kedua adalah 4, min 3. 4, min 3, maka dia masuk x1 nya adalah 4 tambah y1 nya adalah min 3 sama dengan R nya 5, R kuadrat 25. Jadi 4x min 3y
sama dengan 25. Dengan demikian berarti persamaan garis singgungnya ada 2, yaitu 3x plus 4y sama dengan 25 dan 4x dikurang 3y sama dengan 25. Begitu juga apabila soalnya dalam bentuk berpusat di A, B. Sudah pembelajaran kita kali ini yaitu pada materi persamaan lingkaran bagian keempat, yang mana sebelum kita mengetahui persamaan lingkaran itu ada titik tadi, maka titik tadi kita cek dulu apakah berada pada lingkaran, di dalam atau di luar. Apabila dia pada lingkaran, maka dia adalah merupakan namanya persamaan garis singgung, apakah di 0,0 ataupun di A, B. Tetapi apabila dia titiknya berada di dalam atau di luar, maka persamaan garis singgungnya bukan merupakan persamaan garis singgung, tapi merupakan persamaan polar atau kutub. Kemudian kita cari titik singgungnya, kita masukkan kembali ke persamaan, maka dia dapatlah persamaan garis singgung. Oke, tonton terus di mana di channel saya Edi Sukendri. Mudah-mudahan materi ini membawa berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.